Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam pertemuan ke-11. Anak-anakku yang kucintai, mudah-mudahan hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sehingga kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita lanjutkan pelajaran KD 3.32, mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Indikator siswa dapat menjelaskan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Tujuan pembelajaran: melalui keterangan guru peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Materi ke-11, perkembangan Islam di benua Asia. A. India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Kemudian agama Islam dapat berkembang dengan pesatnya di sana. Bukti perkembangannya Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Islam di India diantaranya sebagai berikut. 1. Kerajaan Sabak Takin. Kerajaan ini berdiri di Ghazwah, wilayah Afghanistan di bawah pimpinan Sabak Takin. Beliau mengembangkan agama Islam dan ilmu pengetahuan. 2. Kerajaan Ghazi. Kerajaan Ghazi didirikan oleh Aliuddin Hudain bin Husain tahun 555 Hijriah atau 1186 Masehi di Furushkoh, lereng gunung Afghanistan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Husain al-Ghazi. Beliau memberi kemerdekaan orang-orang Hindu dan berbuat baik terhadap budak-budak. 3. Kerajaan Mamalik. Raja dari budak belian ini menyebarkan agama Islam di India. Beliau mendirikan masjid raya di Delhi yang diberi nama Jami' dan nama yang tinggi dengan nama Qutub Manar. Sekarang menjadi objek wisata. 4. Kerajaan keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan kerajaan Mamalik dan sultannya bernama Alauddin dari Afghanistan. Beliau tidak lama memerintah karena muncul kerajaan baru dari keturunan Taglak dari Turki. 5. Kerajaan Taglak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Di antara rajanya ialah Muhammad bin Taglak dan Firuz Shah. Setelah kerajaan Taglak berdiri, kemudian berdirilah kerajaan Mongol Islam di India dengan raja-rajanya antara lain Babur tahun 1504 sampai 1530 Masehi, Humayun 1530 sampai 1550 Masehi, Akbar Agung 1556 sampai 1605 Masehi, Jikangir 1605 sampai 1627 Masehi, dan Shah Jihan 1627 sampai 1657 Masehi yang mencapai puncak kejayaannya. Syekh Jihan membangun Taj Mahal di Agra sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang cantik dan dicintainya. Pembangunan Taj Mahal menelan waktu selama 22 tahun dengan tenaga 20.000 orang. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Pada abad ke-13 sampai 15, agama Islam berkembang dengan pesat di India.
dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India dan bangunan-bangunan tempat ibadah. Arti penting negara ini dalam sejarah dan perkembangan Islam terutama disebabkan dua hal berikut ini. 1. Perjuangan politiknya berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Perjuangan itu bertujuan untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam. Kedua, Pakistan berperan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim berkaliber internasional. Islam di Pakistan dapat berkembang dengan pesat sehingga Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Bahkan hukum Islam telah diberlakukan di Pakistan. Sayyid Qutb, tokoh Ikhwanul Muslim Mesir, pernah mengatakan bahwa kini telah muncul dua kekuatan besar Islam, yakni Indonesia atau Asia Tenggara dan Pakistan atau Asia Selatan. Kekuatan militer negara Pakistan ini juga diperhitungkan oleh dunia dengan adanya dugaan bahwa negara Pakistan punya kemampuan persenjataan nuklir. Bahkan Amerika menilai Pakistan sebagai negara bom Islam atau Islamic Bomb. Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul. Dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan selanjutnya berjalan dengan pesat. Tidak ada hambatan, dengan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalan Sutra. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Haji Muhammad Yunusi Maliangji 68 adalah salah satu pemimpin Islam di Cina yang pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau imam besar Cina Cinti Shi atau Masjid Agung di RRC Tengah. Salah satu 8 masjid terbesar di Cina, masjid tersebut dibangun 1300 tahun yang lalu berpaduan khasanah arsitektur Islam dan Cina dan mampu menampung 8.000 jamaah. Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura lebih kurang 15% dari jumlah penduduk, yaitu lebih kurang 476.000 orang Islam. Sebagai pusat kegiatan Islam ada lebih kurang 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, yang punya tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai atau Aceh. Ketika Kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas Fresh tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao atau Filipina adalah mubalik yang bernama Kabungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Syed Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Muslim di Filipina adalah minoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan, seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar,
umat Islam mendapat gangguan, tekanan, bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhinya. Hingga kini Muslim Moro terus berjuang untuk memperoleh otonomi karena mereka selalu ditindas dan diperlakukan sebagai warga kelas 2 oleh pemerintah Manila. Oleh karena itu, Muslim Moro terus berjuang mempertahankan diri, agama, dan identitasnya sebagai Muslim. Malaysia atau Malaka. Seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama Sultan Permaisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju pada masa Sultan Mansur Shah tahun 1414 sampai 1477 Masehi. Sultan suka menyambung tali persahabatan dengan kerajaan lain seperti Siam, Majapahit, dan Tiongkok. Brunei Darussalam. Agama Islam di Brunei dapat berkembang dengan baik tanpa ada hambatan. Bahkan agama Islam di Brunei merupakan agama resmi negara. Untuk pengembangan agama Islam lebih lanjut telah didatangkan ulama-ulama dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Masjid-masjid banyak didirikan. Ulama Islam Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya Darussalam, negeri yang damai. Pendapatan per kapita negeri ini termasuk tertinggi di dunia. Pendidikan dan perawatan kesehatan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Negara Brunei Darussalam merupakan negara termuda di Asia Tenggara. Merdeka tahun 1984 dari Inggris. Penduduk Brunei Darussalam mayoritas beragama Islam. Perkembangan Islam di benua Afrika. Habasyah atau Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Makkah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy yang kian hari kian meningkat, maka pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berhijrah ke Habasyah atau Abyssinia. Karena di Habasyah atau Ethiopia tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Akhirnya mulailah umat Islam berhijrah pada bulan Rajab tahun ke-5 dari kenabian. Proses hijrah ini berjalan dengan lancar dan disambut hangat oleh Raja Habsyah tersebut. Sejak itu agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di sana. Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Itu semua antara lain disebabkan buruknya administrasi pemerintahan Bizantium. Perlakuan kasar para penguasa Bizantium terhadap orang-orang Mesir. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin As dapat memukul pasukan pertahanan Bizantium. Darah demi darah jatuh ke tangan pasukan muslimin. Dari mulai Peluse, Heliopolis sampai Alexandria atau Iskandaria. Afrika Utara. Pada masa jayanya kerajaan Romawi, daerah Afrika Utara ini termasuk sebagian dari jajahannya yang terbagi dalam 5 provinsi, yaitu Provinsi Barca, Kanasalia, Tripoli, Mauritania, dan Numidia. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barca, yaitu satu daerah di sebelah barat Mesir. Pada tahun 446 Masehi, tentara Islam telah jauh maju ke sebelah barat menduduki Tripoli dan beberapa buah kota lainnya. Setelah 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara dikuasai oleh umat Islam. Perkembangan Islam di benua Amerika. Menurut beberapa pakar sejarah dan arkeolog,
Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya di sana pada 21 Oktober 1492. Berdasarkan penemuan berbagai bukti dan catatan sejarah, para pakar tersebut memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Semula agama Islam dianggap agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Kemudian semakin berkembang sehingga muncul suatu kekuatan Islam yang disebut Black Muslim atau Black Muslim didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Sesuai dengan namanya, Black Muslim mendapat banyak pengikut terutama dari orang-orang yang berkulit hitam. Black Muslim didukung oleh orang-orang berkulit hitam dan berjuang menuntut persamaan hak. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Selama dalam pemimpinannya, perkembangannya agama Islam semakin luas. Hal itu terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh yang masuk Islam, seperti Malcolm, seorang tokoh nasional Negro Amerika sebagai orator ulung, dan Cassius Clay, bekas juara tinju kelas berat. Malcolm setelah masuk Islam namanya diganti Al-Haji Malik Al-Sabah, sedang Cassius Clay berganti nama menjadi Muhammad Ali. Elijah berdakwah melalui media massa dengan menerbitkan majalah Muhammad Speak pada tahun 1960. Elijah meninggal tanggal 25 Februari 1975 dan digantikan putranya yang bernama Walaksy Muhammad atau Warisuddin Muhammad. Selama dalam kepemimpinannya Warisuddin, agama Islam bertambah maju, tidak hanya dipeluk oleh kalangan orang-orang yang berkulit hitam, namun berkembang dalam kalangan masyarakat nasional Amerika. Ajaran yang disampaikan ialah agama Islam bukan hanya untuk orang-orang berkulit hitam saja, tapi untuk seluruh manusia apapun warna kulitnya. Dengan semakin berkembangnya populasi Muslim di Amerika Serikat, maka bertambah pula jumlah masjid. Lebih dari 1.200 masjid berdiri di beberapa kota Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Jumlah SD dan SMP yang mengajarkan Al-Quran juga meningkat. Kurang lebih dari 1.000 pusat pendidikan di Amerika saat ini. Perkembangan Islam di benua Eropa. Andalusia atau Spanyol. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, Andalusia dipimpin oleh Amir atau gubernur, diantaranya oleh putra Musa sendiri, yaitu Abdul Aziz. Runtuhnya kebesaran Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abdul Abbas Asy-Syafa atau penumpah darah yang berpusat di Baghdad, yang menyebabkan seluruh keluarga kerajaan Bani Umayyah ditumpas. Namun, salah seorang keturunan dari Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman, berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di sana dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan sejak tahun 193 sampai 458 Hijriah atau 756 sampai 1065 Masehi. Kondisi masyarakat Spanyol sebelum Islam, mereka memeluk agama Katolik, dan sesudah Islam tersebar luas, tidak sedikit dari mereka yang memeluk agama Islam secara sukarela. Hubungan antar agama selama ini dapat berjalan dengan baik karena raja-raja Islam yang berkuasa memberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di sana telah terjadi percampuran darah. Juga terdapat orang-orang yang berbahasa Arab, beradat istiadat Arab, meskipun tetap memeluk agama nenek moyang mereka.
Di kota-kota tersebut banyak terlahir ilmuwan terkemuka seperti Abdurrabi, sastrawan terkemuka, Ali Ibnu Hazm, penulis 400 jilid buku sejarah agama, logika, adat istiadat, Al-Khatib, ahli sejarah, Ibnu Khaldun, ahli filsafat yang terkenal dengan bukunya Muqaddimah, Al-Bakri dan Al-Idris, ahli ilmu bumi dan ilmu Batutah, pengembara terkenal yang menjelajahi negeri-negeri Islam di dunia. Kemudian lahir pula seorang ahli filsafat yang lain, yakni Solomon bin Gabirol, Abu Bakar Muhammad Ibnu Bajjah, ahli filsafat abad ke-12, pentafsir karya-karya Aristoteles, dan Ibnu Rusdi atau Ibnu Rasyid, ahli bintang, sekaligus seorang dokter dan ahli filsafat. Adapun sumbangan utama Ibnu Rasyid di bidang pengobatan ialah buku ensiklopedi dengan judul Al-Kaliyat fit at-Ta'atib serta buku filsafat Tahafut. Rusia. Sampai akhir abad ke-10 Masehi, orang-orang Rusia masih menyembah berhala. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Pada saat itu, Qutaibah mampu meluaskan penaklukan ke semua negeri yang terletak di dua sungai Jihun dan Sihun. Qutaibah juga berdakwah kepada penduduk untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala. Karena kebijaksanaan Qutaibah, maka banyak penduduk negeri itu masuk agama Islam. Keberhasilan Qutaibah dimulai tahun 86 Hijrah sampai 91 Hijriah dan dapat menguasai semua negeri ini sampai mendekati perbatasan Cina. Qutaibah berhasil mendirikan masjid besar di Bukhara yang dinamakan Jami' Qutaibah. Ia mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah rakyat untuk mengajarkan ajaran Islam dan membolehkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa yang dikenal di daerah tersebut. Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Hal ini didukung dengan pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Muzarobes salah satu tokoh yang amat berjasa dan aktif dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam. Ia mengganti namanya menjadi Petrus Alfonsi dan beliau menjadi dokter Istana Raja Henry I. Pengembangan Islam dilakukan tiap hari libur. Di pusat kota London dibangun Central Mosque atau Masjid Agung yang selesai pembangunannya pada tahun 1977, terletak di Regent's Park dan mampu menampung 4.000 jamaah, dilengkapi perpustakaan dan ruang administrasi serta kegiatan sosial. Al-Quran pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Chatham yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kemudian Kamus Arab Inggris pertama disusun sarjana Inggris E.W. Lanes. Di negara ini juga pada tahun 1985 muncul seorang wali kota muslim yang bernama Muhammad Ajib di Stratford, Inggris. Dan sejak itu masyarakat muslim dan mahasiswa Universitas Oxford mendirikan pusat kajian Islam. Perkembangan Islam di Australia. Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan 17. Masjid pertama di Australia didirikan di Murray, di sebelah utara Australia Selatan pada 1861. Masjid besar pertama dibangun di Adelaide pada 1890 dan satu lagi didirikan di Broken Hill, New South
Wales pada 1891. Jumlah umat Islam Australia modern meningkat dengan cepat setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1947 sampai 1971, jumlah warga muslim meningkat dari 2.704 menjadi 22.331. Hal ini terjadi terutama karena ledakan ekonomi pasca perang yang membuka lapangan kerja baru. Banyak muslim Eropa, terutama dari Turki, memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari kehidupan dan rumah baru di Australia. Pada sensus 2006 tercatat 23.126 muslim kelahiran Turki di Australia. Demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan Anda berkah manfaatnya. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu sukses menyertai Anda semua. Terakhir kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.